Ya, kembali bersama kami, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. SKB ini berisi penyesuaian aturan pembelajaran tatap muka terbatas yang lebih baik dan rinci. SKB tersebut menyebutkan PTM terbatas dilakukan mulai Januari 2022 di daerah pada level 1, 2, dan 3. Pengaturan kapasitas siswa dan durasi pembelajaran PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 di kalangan pengajar. Orang tua siswa dapat memilih PTM terbatas atau PJJ sampai semester 1 tahun akademik 2021-2022 berakhir. Mulai semester 2, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Ya, SKB terbaru tersebut juga mengatur penghentian sementara PTM terbatas jika dalam 14 hari ditemukan klaster penularan. PTM sementara juga dihentikan jika angka positivity rate di atas 5% dan adanya siswa atau pengajar yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas mulai tahun depan atau 2 tahun setelah pandemi menghantam dunia. Untuk itulah pemerintah terus menggenjot vaksinasi di kalangan siswa sebagai syarat untuk menggelar PTM. Namun kebijakan ini menuai reaksi dari berbagai kalangan karena dilakukan di tengah merebaknya varian Omicron. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan epidemiolog Griffith University Australia, Bapak Diki Budiman. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Australia, betul Pak Diki? Sore Mas Dino. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kita tahu ada kebijakan baru terkait PTM nanti katanya akan 100% dengan beberapa item tadi yang saya sebutkan di awal. Bagaimana seorang epidemiolog melihat rencana ini? Ya, pertama tentu ini harus didukung kalau rencana membuka ya, artinya ini sekali lagi dalam kesepakatan global dan belum pernah berubah hingga saat ini dari sejak pandemi sebelumnya bahwa sekolah itu yang terakhir ditutup ketika ada satu situasi pandemi dan yang pertama dibuka ketika situasi membaik. Nah, tadi juga sudah disinggung tuh ada pertanyaan dari pengamat maupun masyarakat, kenapa mal dibuka, sekolah sebagian masih tutup. Ini yang salah kaprah. Namun tentu ya, dengan pembukaan sekolah ini kita tidak mengabaikan kewaspadaan termasuk tidak mengabaikan masalah mitigasi risiko. Nah, di tengah adanya kondisi Omicron ini bukan berarti sekolah harus tutup. Bahkan PPKM level 3 4 pun kan memang tidak perlu ya. Tapi jangan sampai kita mengabaikan mitigasi dalam artian sebetulnya yang harus divaksinasi bukan 80%, menurut saya harus 100% guru dan stafnya. Karena ini bicara Omicron loh, bukan bicara Delta. Ya. Jadi kalau saat ini kita menghadapi dua musuh ya varian, yaitu Delta dan Omicron. Dan Omicron ini bisa menginfeksi orang yang sudah divaksinasi. Oleh karena itu kewajiban atau ke standar atau syarat 100% guru dan staf sekolah bahkan siswa ya kalau di atas 6 sampai 17 atau 18 tahun sudah divaksinasi menjadi satu keharusan. Karena kalau mereka sudah divaksin itu risikonya menjadi sangat kecil, pertama untuk terinfeksi, kedua juga untuk mendapat yang disebut dengan long COVID atau dampak serius dari satu kejadian pasca infeksi COVID. Nah ini yang saya kira harus menjadi catatan. Jadi, kalau yang belum itu jangan dipaksakan masuk. Gitu. Jadi bukan sekolahnya tutup Mas Juno, tapi jangan dipaksa. Jadi goals-nya itu bukan 80% ya Pak, tapi 100%. Jadi betul. Itu cita-citanya. Jadi kalau goals-nya ya nggak apa-apa 80, tapi ada 20 yang beresiko seperti itu ya? Iya, ya jadi yang sisanya yang belum ya jangan dulu dipaksakan masuk. Jadi dia biar online aja dulu. Gitu. Tujuan hybridnya, pendidikan dilakukan dengan hybrid kan atau mix. Yang amannya yang sudah divaksinasi dan syarat lainnya yang seperti kasus itu bisa boleh. Jadi harusnya mungkin aturannya bisa nanti
we'll see nanti in the future. Iya. Detailnya mungkin yang 100% atau yang sudah divaksin lengkap baru boleh masuk seperti itu ya Pak ya. Yang lain bisa menunggu untuk online terlebih dahulu. Oke. Betul. Oke, jadi jangan dipaksakan karena tadi for the sake of 80, angka-angka 80 itu juga punya resiko ya Pak ya. Betul. Nah, kalau bicara mengenai, semangatnya bagus. Kita ingin ada learning loss yang kita punya selama ini ditutupi dengan akhirnya punya PTM terbatas seperti itu. Di luar itu Pak, kalaupun nanti diterapkan ya, tadi masukan dari Bapak adalah untuk yang sudah vaksin silakan langsung, yang belum online. Ada hal lain kalaupun nanti diterapkan. Kalau kita tahu kan ada kebijakan ganjil genap di mana tiap hari bergantian masuknya, ada juga yang hari ini online, besok datang ke sekolah seperti offline. Anda melihat ada hal lain yang bisa kita tambah di sini? Jadi bicara 100% masuk ini yang harus dilihat konteks kesiapan dari sekolahnya. Jadi nggak bisa di generalisasi semua 100%. Karena bicara kemampuan sekolah untuk memantau anaknya supaya, kan ini anak-anak ini kalau jumlahnya sedikit, 20 misalnya, itu lebih manageable, lebih bisa dipastikan, oh ini yang kurang maskernya kayak gini misalnya, oh maskernya nih kayak masih ada. Ini harus diingatkan. Dan kalau bisa, artinya dalam bentuk grup ini menjadi tetap dipertahankan. Karena begini, selain masalah mudah untuk dipantau, diawasi, juga dari sisi tempat kan kapasitas kelas ini menjadi tetap longgar. Jadi 2 meter persegi per anak itu masih bisa terjaga. Dan kayak begini nih bagus nih. Jaga kan. Nah, tapi kalau full 100% kelas kita ini apa sih? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan. Bicara kesiapan ini bukan hanya masalah sudah divaksin saja, maskernya jaga jaraknya bagaimana, ventilasi sirkulasi bagaimana. Iya, kalau bicara tadi bukan hanya divaksin saja, tapi frame-nya juga harusnya juga dirubah ya Pak, bukan hanya Jakarta saja gitu frame-nya. Karena kalau kita lihat sekolah-sekolah di Jakarta ya mungkin lebih baik daripada sementara di luar ya kita tidak tahu bagaimana. Jadi frame-nya jadi jangan vaksin saja 80% dan juga jangan melihat kota besar saja ya Pak ya, seperti itu ya. Tidak bisa digeneralisasi dan harus lihat konteks wilayah. Kalau kita lihat juga Pak, sebenarnya kalau Anda lihat kondisi Indonesia sekarang dengan vaksinasi yang terus berlangsung dan tadi angka yang masih landai seperti itu dan Omicron juga ya so far they say masih bisa dikontrol. Anda melihat apakah Pak Diki optimis bahwa di 2022 beberapa plan termasuk PTM terbatas ini sebenarnya bisa dilaksanakan untuk Indonesia sendiri? Kita tentu pertama harus mengupayakan ini terlaksana masalah sekolah ini. Karena ini akan sekali lagi akan sangat salah bagi kita semua ketika mal dibuka. Sekali lagi saya sampaikan, ibunya bisa ke mall, bisa di kafe, anaknya belajar di rumah. Ini salah. UNICEF ini terakhir selalu menggembarkan sekolah harus buka dengan tadi yang saya sampaikan. Nah, itu artinya semua pihak, semua sektor termasuk masyarakat harus mengupayakan situasi terkendali. Dalam artian berarti tua yang anaknya sekolah ini pastikan dia sudah divaksin. Harus divaksin karena itu proteksi buat anak, terutama anak-anak ini kan masih baru mulai nih untuk yang 6 sampai 11 vaksinasi. Nah artinya harus berperan anak-anak dan termasuk ya semua sektor juga mendukung pembukaan ini. Nah tapi harus dipahaminya juga ini kan harus dinamis kita harus sangat melihat perkembangan karena data di Inggris, di Amerika, bahkan Afrika Selatan itu angka kematian pada kasus Omicron itu pada anak itu tinggi. Dan artinya sebetulnya hampir relatif sama dengan Delta. Artinya jangan terdistraksi dengan kata-kata mild, apalagi anak ini. Kenapa hunian rumah sakit meningkat kaitan dengan Omicron pada anak ini? Karena anak belum divaksin. Australia sejak ada COVID, kasus kematian pada anak ini cenderung lebih signifikan saat ini. Kematian oleh Omicron loh, yang dikatakan mild itu. Nah ini yang harus diwaspadai. Artinya
bukan berarti oh udah kalau gitu anak nggak begitu. Artinya saya sampaikan 100% guru, staf dan juga anak harus divaksin menjadi hal yang sangat wajib menurut saya, nggak bisa dikasih. Kalau termasuk untuk wilayah daerah, kalau misalnya hal ini menyangkut menyangkut ketersediaan infrastrukturnya ya sekolah kurang ventilasi ya sudah di luar saja, maksudnya di alam terbuka sekolahnya itu lebih aman. Dan itu terbukti loh. Baik. Jadi angka 100% itu tidak bisa ditawar ya Pak ya untuk pembukaan sekolah. 80 or mau disebut berapapun kalau tidak 100% no excuses Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Diki atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Saya dengar masih ada beberapa interview. Salam sehat. Ketemu lagi insya Allah. Salam sehat Mas Juno. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pemerintah mengeluarkan keputusan terkait syarat pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satu syarat siswa usia 6 hingga 11 tahun harus sudah divaksin untuk mengikuti pembelajaran tatap muka semester kedua pada Januari 2022. Sejumlah daerah terus mengejar program vaksinasi massal siswa usia 6 hingga 11 tahun. Di Depok, Jawa Barat, kemarin vaksinasi massal anak-anak salah satunya digelar di Sekolah Al-Fauzin, Kota Depok. Sekolah bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Polres Metro Depok melakukan vaksinasi vaksin Sinovac tahap pertama pada 320 siswa. Vaksinasi disambut baik oleh para siswa. Meski sejumlah siswa masih takut, namun mereka mengaku senang divaksin agar terhindar dari virus COVID-19. Alhamdulillah, sebagian besar orang tua sangat antusias dan banyak yang ikut berpartisipasi di kegiatan vaksin ini. Semoga nanti untuk yang vaksin dosis keduanya bisa berjalan dengan lancar juga. Ayo teman-teman, vaksin biar selamat sembuh dan tidak terinfeksi COVID-19. Selain di Al-Fauzin, vaksinasi anak juga digelar di SD Tunas Global Depok. Lebih dari 200 siswa mendapatkan vaksin. Untuk vaksinasi dosis kedua rencananya akan dilakukan pada Januari 2022. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.